Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurana Sali dengan NIM 0805-1282-025022 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas laporan akhir praktikum pemetaan sumber daya laut dengan materi digitasi dan juga layout peta. Sebelum melakukan pengolahan digitasi dan layout peta, di sini saya akan menjelaskan apa itu digitasi dan layout. Untuk digitasi merupakan suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Proses digitasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS ataupun ArcView. Nah, proses digitasi ini akan menghasilkan suatu file dengan format save file, yang merupakan format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan juga atribut dari fitur geografis. Nah, adapun layout atau biasa disebut dengan tata letak merupakan suatu tahapan terakhir dalam pengolahan data peta atau dalam pembuatan peta yang biasanya dilakukan setelah proses georeferencing, digitasi, dan juga editing. Dalam layout peta itu sendiri terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu frame utama peta dan juga informasi tepi peta. Dalam informasi tepi peta pada layout dilengkapi dengan seluruh atribut yang dapat berfungsi untuk memudahkan pembaca peta. Atribut yang dimaksud berupa judul peta, arah mata angin, kawah, legenda, maupun tahun pembuatan peta, dan lain sebagainya, dan bisa menjatuhkan tim penyusun ataupun pembuat peta itu sendiri. Nah, setelah penjelasan tadi, saatnya saya akan melakukan pengolahan digitasi dan juga layout pada peta, di mana data yang saya gunakan menggunakan data LLN 12. Sebelumnya, saya izin konfirmasi kepada kakak abang asisten bahwasanya pada laptop saya tidak dapat melakukan perekaman layar atau merecord secara langsung pengolahan. Maka dari itu, saya menggunakan handphone untuk merecord dalam pengolahan digitasi dan layout peta ini. Saya mohon harap dimaklumi dan terima kasih kakak abang asisten. Nah, berikut ini merupakan software ArcGIS yang telah saya buka. Selanjutnya kita masukkan data dengan klik file, kemudian add data. Lalu klik LLN 12 ini, kemudian kita add. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul data LLN ini. Nah, di sini saya akan merotate peta ini untuk memposisikan peta dengan benar. Nah, seperti ini. Ini merupakan peta yang sudah di-rotate. Kemudian selanjutnya, nah, pada layer ini kita klik kanan, lalu kita klik Properties. Dan pada koordinat sistem ini kita pilih WGS 1984 seperti biasa, lalu kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita akan melakukan georeferencing, di mana georeferencing ini untuk memasukkan koordinat titik pada peta dengan cara melakukan, kita zoom terlebih dahulu bagian pinggir peta. Nah, untuk melakukan georeferencing ini, kita klik Add Contour Points, kemudian kita posisikan Add Contour Point ini ke garis tengah pada garis peta ini, lalu kita klik dan klik kanan, lalu kita masukkan input DMS, offline, dan juga lat. Lalu kita klik. Nah, kemudian pada enter koordinat DMS ini untuk longitudenya itu bernilai yang lebih besar daripada latitudenya. Berarti 107, ini 40, kemudian
secondnya itu 00. Lalu untuk latitude-nya itu 4, minutnya 30, dan 00. Nah, ini kan merupakan S, berarti tetap S. Lalu kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama untuk setiap sisi garis pada peta ini. Lalu kita klik Add Control Point, paskan pada garis, klik kanan, input DMS, offline dan juga lat. Lalu kita masukkan nilai longitude dan latitude-nya. Lalu kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama ke titik ketiga dengan menzoom terlebih dahulu, tempatkan pada posisi. Selanjutnya kita klik Add Control Point, lalu kita klik pada garis tengah, lalu kita klik kanan, input DMS offline dan juga lat, masukkan nilai long dan juga lat 50, secondnya 00, latnya itu 9, 0, lalu kita klik OK. Kemudian untuk garis keempat, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita klik Add Control Point, lalu kita klik tengah, klik kanan, lalu input DMS, offline dan juga lat, sama seperti tadi. Long dan latnya itu dimasukkan 40, 00, lalu kita klik OK. Nah, setelah melakukan add point georeferencing tadi, selanjutnya pada georeferencing ini kita pilih rectify. Lalu pada resemble type ini kita klik cubic convolution. Lalu pada output location silakan pilih folder. Lalu untuk namanya ini bisa diubah ataupun tidak. Nah, untuk format yang digunakan yaitu TIFF. Lalu kita klik save langsung. Setelah kita melakukan georeferencing dan juga kita sudah men-save datanya, selanjutnya kita melakukan digitasi peta dengan cara yaitu add data. Kemudian pilih LLN yang telah kita save dengan format TIFF. Kemudian kita add. Nah, setelah seperti ini, centang saja N12 ini. Selanjutnya kita pergi ke katalog, lalu kita pilih folder yang akan kita gunakan, lalu kita pilih new dan klik save file. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan digitasi pertama kita, yaitu laut.
kita beri nama laut. Kemudian untuk feature type-nya itu kita pilih polygon, lalu pada description atau koordinat sistem kita pilih WGS 1984, kemudian kita klik OK. Di sini kita klik OK. Lalu selanjutnya untuk mendigitasi kita pilih editor. Lalu kita klik start editing. Nah, untuk ini kita klik laut. Lalu pada construction tools ini kita pilih rectangle. Selanjutnya kita lakukan digitasi dengan memposisikan tepat pada garis. Untuk itu saya mau zoom terlebih dahulu agar tepat pada garis. Lalu kita lakukan digitasi. Lakukan digitasi ini sampai tepat pada garis. Nah, seperti ini. Nah, pada warna ini bisa kita ubah menjadi warna biru untuk laut. Kemudian kita klik OK. Lalu bisa kita uncentang dan kita lanjutkan pendigitasian lagi mengenai garis pantai, rawa, sawah, pemukiman, dan yang ingin kita digit. Nah, untuk pendigitasian berikutnya sama seperti tadi, kita klik katalog, lalu kita klik folder yang tadi, lalu kita klik kanan, lalu klik new, kemudian save file baru, lalu kita beri nama daratan ataupun pemukiman, lalu kita klik polygon, lalu kita koordinat sistem pilih WGS 1984. Ini kita klik OK. Kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita klik editor seperti tadi. Selanjutnya start editing kembali. Lalu pada daratan ini kita pilih polygon. Lalu kita mulai pendigitasian. Digitasi sampai seluruhnya terdigitasi semua, dan setelah pendigitasian selesai, langsung saja kita ke layout. Berikut ini merupakan hasil digitasi yang telah saya lakukan. Untuk pendigitasian yang saya lakukan itu pada garis pantai, rawa, sawah, daratan, dan juga laut. Nah, setelah melakukan digitasi ini, saya akan melakukan layout peta. Untuk layout peta itu sendiri, kita klik file, kemudian kita pilih pack and print setup. Nah, pada pack and print setup ini, untuk size-nya itu saya pilih A4 dan orientation-nya itu landscape. Langsung saja kita klik OK. Kemudian untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah melakukan layout pada peta. Nah, ini merupakan hasil layout yang telah saya lakukan. Untuk identitas peta itu sendiri terdiri dari nama lembaga yaitu Kampus Universitas Sriwijaya, kemudian nama praktikum yang saat ini saya laksanakan yaitu Praktikum Pemetaan Sumber Daya Laut, kemudian identitas dari peta itu sendiri yaitu peta digital LLN 12, kemudian ada simbol, kemudian ada WGS 1984 atau koordinat sistemnya, kemudian ada identitas dari peta kecil di sini. Selanjutnya legenda yang saya gunakan berupa garis pantai, rawa, sawah, daratan, laut, kemudian ada nama saya. Nah, sekian
hasil layout dan juga digitasi yang telah saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.